Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah setia Masjid Mujahidin, semoga kita senantiasa disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita, mari senantiasa kita mensyukurinya. Mensyukuri nikmat adalah menggunakannya dengan ucapan perbuatan yang diridhai oleh Allah. Termasuk ucapan perbuatan yang diridhai oleh Allah yaitu bermajelis ta'lim, membaca, mendengar bacaan Al-Quran, kemudian kita pahami makna-maknanya. Yang lalu kita telah sampai pada ayat 70. Ayat 68 sampai ayat 80 ini ayat 70, Pak. Ayat 68, 69 dan 70 ini menerangkan larangan duduk bersama dengan orang-orang yang memperolok-olokkan agama Islam. Sehingga kita kembali duduk dengan mereka kalau mereka ingin berbuat baik. Maka ayat 70 kita sambung dengan ayat 71. Ayat 71 pada halaman 111, Pak. Pada halaman 111 ayat 70, ayat 71, 72 dan 73 itu maudhu'nya sikap orang-orang mukmin menghadapi orang-orang musyrik. Bagaimana kita seorang yang beriman berhadapan dengan orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah selain Allah, atau orang yang menyembah Allah tapi disembah juga yang lain. Ini kandungan ayat dalam ayat 71 surat Al-An'am juz 7 ayat 71, 72 dan 73. Sebelum kita akan memahami makna kalimat-kalimatnya, mari kita zikrullah dengan tilawatil Quran, membaca dan mendengar bacaan kalamullah, firman-Nya ayat 71, 72, 73.
ayat halaman 111, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض خيران له كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. Sadaqallahul Azim. Surat Al-An'am surat 6 pada juz 7 ayat 71, 72 dan 73. Ini Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada orang beriman bagaimana sikap orang-orang yang beriman menghadapi orang-orang musyrik. Ya, ini alhamdulillah di lingkungan kita tidak kita jumpai orang-orang musyrik, yaitu orang yang menyembah berhala. Karena di sini tidak ada berhala, Pak. Tapi syirik itu tidak satu-satunya menyembah berhala. Orang-orang yang mencampur tauhidullah la ilaha illallah dengan memadu kekuatan yang lain yang disamakan dengan Allah, ini pun juga tergolong orang-orang musyrik. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak ada satupun yang membandinginya. Mari kita cari tahu makna-maknanya lewat diktat ini.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul, katakanlah, Nabi sallallahu alaihi wasallam penerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Pada waktu itu disampaikan kepada orang-orang yang ada di lingkungan Nabi sendiri, yaitu di Makkah. Kepada mereka Nabi disuruh berkata, anad'u min dunillah, apakah kita menyeru selain Allah? Anad'u, itu kalimat istifham. Adakah kita akan menyeru min dunillah, dari selain Allah, termasuk berdoa kepada selain Allah, sumpah tidak dengan nama Allah? Karena sumpah seorang yang beriman, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua harus karena Allah. Kita baca surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Katakanlah, hai Muhammad, kepada orang-orang musyrik, apakah kita akan menyeru min dunillah, kepada selain Allah, di mana selain Allah itu ma la yanfa'una, sesuatu yang tidak, atau mala, apa yang tidak, yanfa'una, bermanfaat bagi kita. Siapapun yang disembah kepada selain Allah, itu Allah lah mau menerima, dan orang yang disembah itu juga nanti tidak akan bertanggung jawab bahwa mereka akan memberi manfaat. Mala yanfa'una, menyeru kepada selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat kepada kita. Wala yadurruna, wala, dan juga ma wala, ya, dan tidak juga yadurruna, memberi mudarat kepada kita. Berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang masyarakat jahiliyah itu memberi manfaat pun, memberi manfaat tidak bisa, memberi mudarat pun tidak bisa, memberi keuntungan juga tidak bisa, memberi kerugian juga tidak bisa. Apakah zat yang seperti itu yang harus kita seru? Anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna. Apakah kami harus menyeru kepada selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat kepada kita dan tidak memberi madarat kepada kita? Sedang Allah yang senantiasa memberi madarat kepada kita, memberi manfaat kepada kita, juga menurunkan madarat buat kita untuk peringatan-peringatan. Wa nuraddu, dan kita dikembalikan ala aqabina, atas tumit-tumit. Tumit itu kan berarah ke belakang loh, ya. Di muka tumit itu kan ada telapak jari-jari, itu udah di depan. Nah, tumit ini maksudnya belakang. Ala aqabina, atas tumit, atau mengembalikan ke belakang. Ba'da izhadanallahu, ba'da, sesudah, setelah, ketika
hadana, memberi petunjuk kepada kita. Allahu, Allah itu. Allah telah memberi petunjuk kepada para hamba sejak umat-umat yang dibawa oleh yang ada di sekitar Rasul-Rasul yang pertama sampai yang terakhir. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk yang dinamakan hidayah. Petunjuk itu disampaikan kepada Rasul Allah agar Rasul Allah itu menyampaikan kepada umat masing-masing. Kepada Nabi Muhammad SAW, petunjuk wahyu yang diberikan oleh Allah kepada beliau ini akan disampaikan kepada seluruh manusia. Tidak hanya kaumnya, tapi seluruh manusia. Karena petunjuknya yang paling lengkap dari petunjuk-petunjuk sebelum beliau. Nah, Allah telah memberi petunjuk. Jangan ditolak. Kalau ditolak, kalladzi istahwathu syayatinu fil ardi hayrana lahu. Seperti orang yang istahwathu, telah menyesatkannya asyaitanu, setan-setan. Jadi semua manusia itu diberi petunjuk oleh Allah melalui para utusan. Mereka mendengar, mereka dibimbing, tapi karena dihembus-hembus oleh setan, yang setan itu menghadang manusia untuk beriman dan beramal soleh dari muka, dari belakang, dari samping, kiri, kanan, dan sampai masuk ke dalam hati, membisik-bisikkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, agar mereka itu tidak menerima petunjuk itu. Fil ardi, di muka bumi, hayrana lahu. Orang yang disesatkan oleh setan untuk tidak mau menerima petunjuk dari Allah, itu mereka nanti hidup di permukaan bumi itu hayrana lahu, bingung baginya. Jadi orang yang tidak menggunakan petunjuk dari Allah, lalu setelah mendengarnya dibisik-bisik oleh setan agar menolaknya, supaya hidup di permukaan bumi ini menurut kemauan hawa nafsunya. Orang yang demikian itu hidupnya di bumi ini hayrana lahu, akan mengalami kebingungan baginya. Apalagi di akhirat besok. Besok itu hari pembalasan. Di sini hari beramal, hari berjuang untuk mendapatkan perbekalan yang penuh. Perlu digunakan bekal nanti hidup di hari pembalasan. Kalau sekarang tidak mau menerima petunjuk itu, maka berarti ia mengikuti langkah-langkah setan yang selalu menghadang manusia untuk beriman kepada Allah dan beramal soleh untuknya. Diibaratkan itu dihembus, disesatkan oleh setan di permukaan bumi ini, keadaan mereka bingung. Ini, apakah profesor tidak pernah bingung? Apakah orang awam tidak pernah bingung? Semua menghadapi apa yang ada di kehidupan dunia ini yang tidak cocok dengan kemauannya, lalu ia tidak dapat mengatasinya, bingung.
Tapi orang yang beriman bila berhadapan dengan ketidakberhasilan di lingkungannya ini, ia ada petunjuk, tawakal kepada Allah. Kalau tidak mampu untuk mengatasinya, serahkan kepada Allah. Tawakal. Tapi orang yang tidak berpetunjuk lalu putus asa. Bagaimana ini? Bagaimana itu? Bagaimana ini? Bagaimana itu? Lebih-lebih nanti siapa yang hidup pada waktu akhir zaman, lalu terjadi di permulaan kiamat, yang terjadi kerusakan merata di seantero bumi dunia ini, tidak ada tempat untuk berlindung, mana yang tidak ada gempa, maka mereka pada waktu itu benar-benar kebingungan. Nah, bagi orang yang beriman sudah tahu, ini sudah sejak dulu diberitakan oleh Allah. Nanti di akhir zaman ada kejadian-kejadian yang amat dahsyat. Tinggal ia menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jadinya? Ya, kejadiannya kalau sudah ada kedahsyatan begitu, orang mati. Setelah mati kemana? Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kehadiratnya, menerima pembalasan. Jadi hidup ini dari Allah, untuk Allah, kepada Allah. Hidup ini dari Allah. Lalu apa yang kita lakukan di dunia, di permukaan bumi selama hidup ini, semuanya harus untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah kita baca, kita hafal itu. Sesungguhnya salatku, ibadah hajiku atau semua ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk Allah hidup ini. Sebagaimana perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi orang yang mengakui kami ini dari Allah, lalu sekarang itu untuk apa? Kita dihidupkan oleh Allah itu untuk apa? Yaitu tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin. Lah, berucap, berbuat yang untuk Allah itu harus ada petunjuk. Apa yang kita yakini, apa yang harus kita perbuat. Sebab Allah itu punya kehendak. Bila kalian sudah meyakini la ilaha illallah, tidak ada zat yang wajib disembah dengan benar kecuali Allah, bagaimana menyembahnya itu? Menyembahnya itu bagaimana? Apa diatur sendiri? Enaknya kalau menyembah Allah itu misalnya pegang sini, pegang sini, pegang sini. Itu kan tidak dari petunjuk Allah itu. Ya. Kapan waktunya untuk sholat? Itu Allah yang beri petunjuk. Inna sholata kanat al mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat ini telah ditetapkan oleh Allah, waktu-waktu yang telah ditetapkan. Nah, waktunya diberitahu. Caranya, nah, ada kaifiatus shalah, ada syaratnya, ada rukunnya, ya. Ditunjukkan bagaimana sholat itu, apa yang membatalkannya, diberi petunjuk semua. Nah, jadi orang-orang yang tidak mau menerima petunjuk Allah itu nanti hidupnya akan bingung. Kenapa negara ini ruwet? Bingung. Ya, karena hukum-hukum yang diterapkan ada yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Di sini. Lahu ashabun yad'unahu ilal hudatina. Khairana lahu ashabun yad'una ilal hudatina. Ashabun, sahabat-sahabat, kawan-kawan, yad'unahu, yang memanggilnya, ilal huda, kepada jalan yang lurus. Huda,
Jadi jalan menuju Allah itu cuma satu, Pak. Yang disebut jalan lurus. Jalan menuju Allah itu apa, jauh atau dekat? Kalau lewat jalan lurus dekat, Pak. Lah, untuk tahu jalan lurus itu mana? Ihdinas siratal mustaqim. Sirat mustaqim itu tidak bisa tidak. Harus orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan diberi nikmat kemampuan untuk melaksanakannya. Tidak seperti jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan yang disesatkan oleh Allah. Surat Al-Fatihah, Pak, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini. Ilal huda, tina kepada jalan lurus. I'tina, mari kita ikuti. Jadi jalan yang lurus itu jangan sampai lewat jalan yang lain. Kalau lewat jalan yang lain itu tersesat. Wa anna hadza sirati mustaqima fala tattabi'us subula. Ini jalanku yang lurus, jangan ikut jalan-jalan selain jalan lurus ini. Nah, di dalam tafsir inna hadza sirati mustaqima ini ada gambaran-gambaran yang Nabi memberi petunjuk jalan yang lempang, di kiri kanannya ada korden-korden yang tiap-tiap korden itu ada suara panggilan, halumma, mari kemari, mari kemari. Di ujung jalan nun jauh di sana ada suara-suara terus lurus menuju sini. Nabi menerangkan di kiri kanan jalan lurus itu ada korden-korden, di balik korden itu ada panggilan-panggilan. Mari ke sini, mari ke sini. Nah, kalau mengikuti panggilan itu belok, tidak sampai ke tempat ujung. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, panggilan yang di balik korden itu seperti daerah hitam, ada suara, mas, mampir mas. Kalau mampir, tidak jadi ketujuan, nongkrong di sana. Nah, ini isyarat, Pak. Apa itu panggilan mas, mampir mas itu? Ya, coro-coro Pak, Pak. Atau tidur di hotel kelas high, jauh dari keluarganya, di tengah malam, di sana tiap-tiap hotel kan ada teleponnya, Pak. Tiba-tiba ada kring. Halo, saya bersama siapa saya bicara? Ada suara yang halus. Saya. Dengan siapa Bapak di sini? Jawabnya harus ma Allah gitu. Kalau kita jawab begitu ditutup kan. Kalau sendirian ditawari, Pak. Boleh saya temani? Itu ibarat panggilan-panggilan di belakang korden ketika orang menuju jalan lurus. Banyak godaan, Pak, ya. Dan godaan-godaan ini dengan cara metode yang menggiurkan pandangan dan pendengaran. Oleh karena itu jalan menuju surga itu seolah-olah berat, sedangkan jalan menuju neraka itu terbungkus oleh emas berlian yang gemerlapan. Siapa yang milih jalan emas kegemerlapan itu jalan menuju neraka. Nah, supaya tidak terpengaruh ajaran-ajaran itu, iman kepada Allah, bahwa Allah senantiasa bersama kita. Wa huwa ma'hum aina ma kanu. Ia bersama mereka di mana mereka berada. Nah, oleh karena itu kemudian diseru ilal huda, i'tina, marilah ikuti kami. Qul, katakanlah seperti di atas tadi, inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Wa umirna,
Dan kami diperintahkan, amaro memerintahkan, umiro diperintahkan, umirna kami diperintahkan, linuslima untuk berserah diri, menyerahkan diri, seperti tadi pernyataan di dalam sholat doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu perintah Allah. Menyerah kepada siapa? Li rabbil alamin. Menyerah kepada zat yang wajib disembah, yaitu Allah. Rabbul alamin itu sifat Allah. Di antaranya surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah yang memelihara seluruh alam. Ini dalam tauhid rububiyah, seseorang harus meyakini bahwa yang mencipta, yang memelihara, yang mengatur hanya satu-satunya, yaitu adalah Allah. Tidak ada yang lain. Kalau di lautan merasa ada penguasa, pemelihara lautan. Di selatan ada Nyai Roro Selatan. Nah, itu berarti mengakui ada sesembahan selain Allah, padahal itu tidak ada. Ikuti kami, sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang benar, dan kami diperintahkan agar linuslima berserah diri lirabbil alamin atau berislam. Nah, kemudian sekarang itu akan dicampur aduk. Yang penting itu menyerah kepada Allah. Caranya tentukan sendiri, karena semua agama itu sama. Propaganda ini menyesatkan betul, Pak. Berislam, Islam itu dikatakan waraditu lakumul islama dina. Aku telah rela Islam sebagai agama. Jadi Islam itu nama agama, Pak. Nama agama yang prinsipnya dibawa oleh rasul-rasul dahulu sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, linuslima itu dinetralisir. Menyerah kepada Allah itu menurut siapa saja boleh, menurut agama mana saja boleh. Itu propaganda mereka untuk menyesatkan orang. Padahal petunjuk dari sederhana sesuai dengan perkembangan manusia dan lingkungannya, itu untuk akidahnya tetap, yaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian aturan-aturan syariatnya dari sederhana kemudian disempurnakan melalui tahapan-tahapan sesuai dengan perkembangan lingkungan manusia berada, sampai pada zaman terakhir Nabi SAW untuk menyampaikan syariat yang sempurna, dan ini terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Al-Maidah ayat 1. Nah, ini turun, Allah menurunkan wahyu ini ketika Nabi menunaikan haji wada, yang kemudian tahun depannya sudah tidak menangi Nabi, karena dari bulan Dzulhijjah ini, bulan Rabiul Awalnya, Nabi telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat-sahabat yang mahdiyin meneruskan perjuangan itu, ulama-ulama pewaris para nabi meneruskan perjuangan ini, dakwah ini sampai ila yaumil qiyamah, tidak berubah. Seperti inilah linuslima lirabbil alamin. Ini. Mari kita baca terjemah bebasnya, yaitu halaman 111 angka 71. Katakanlah, apakah kita akan menyeru selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat kepada kita dan tidak pula memberi madarat kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang
setelah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang-orang yang telah disesatkan oleh setan sehingga kebingungan di permukaan bumi ini. Dia mempunyai kawan-kawan yang memanggilnya kepada jalan yang lurus dengan mengatakan, marilah kita ikuti kami. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan kita diperintahkan agar kita berserah diri, menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam. Nah, Tuhan semesta alam itu cuma satu, Pak. Tidak ada yang lain. Nah, sementara beberapa saat yang lalu ada aturan-aturan untuk menyembah kepada Allah itu lewat jalan mana saja boleh. Ibarat kita mau pergi ke Jakarta, bisa lewat pantai utara, Pantura, lewat pantai selatan, lewat jalan tengah, jalan kaki, naik apa saja, naik pesawat, akhirnya sampai ke Jakarta. Tidak menyadari bahwa Allah itu bukan Jakarta. Jakarta itu tempat ibu kota Indonesia. Tapi Allah itu zat yang maha pencipta, maha memelihara, maha mengatur. Yang tidak ada zat yang wajib disembah dengan benar kecuali Allah. Lewatnya linuslima lirabbil alamin, berislam diri kepada zat yang maha pengatur. Nah, propaganda setan itu ada kalanya setan golongan jin, Pak. Ada setan golongan manusia. Setan golongan manusia ini merayu kita dengan melalui pemberian hadiah. Kalau diberi hadiah tidak kena, diancam, diembargo dan lain-lainnya. Itu setan golongan manusia. Nah, inilah antek-antek Dajjal yang menghalangi manusia linuslima lirabbil alamin ini. Waqimus shalah ayat 72. Di antara petunjuk Allah supaya hubungannya dekat, wa an aqimus sholata, wa an, dan hendaknya mendirikan salat. Mendirikan salat dengan segala ilmu yang ada kaitannya dengan salat. Berbuat itu harus pakai ilmu, Pak. Apalagi melaksanakan perintah Allah, itu harus tahu ilmunya. Perintah apa itu? Perintah sholat, caranya demikian. Perintah puasa, caranya demikian. Perintah haji, manasik haji, caranya demikian. Tegakkan secara sempurna. Kalau tidak tahu, mencari tahu. Atau menerima petunjuk orang-orang yang memberitahu. Wattaquhu, dan bertakwalah kepadanya. Takwa secara umum artinya mengikuti, menjalankan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Seberapa menjalankan perintah Allah? Semaksimal mungkin. Kalau belum maksimal karena uzur, mohon kepada Allah, beri kami kekuatannya Allah untuk melaksanakan perintahmu sesuai dengan aturanmu. Menjauhi larangan Allah juga sejauh-jauhnya. Jangan pergi menoleh ke belakang, menoleh ke belakang. Lah contoh maksiat kecil, Pak, ya, maksiat kecil ini. Tapi kalau teruskan jadi besar. Seorang sendirian laki-laki berpapasan dengan seorang wanita sendirian juga. Kita melihat tidak dilarang. Tapi kalau orang ini sudah jauh di belakang, lalu balik noleh begini, lah ini ada risiko tuh. Ketemu pertama lakal ula wa alaikas tsaniyah. Ketemu pertama pada waktu jual beli boleh. Tapi setelah jual beli selesai, jangan kembali lagi untuk berpandang-pandangan. Nah, itu aturan yang seperti ini. Inna hudallahi huwal huda. Nah, ini. Wa huwal ladzi ilaihi tusyarun. Allah yang diikuti perintah salat ini dan bertakwa kepadanya ini, wa huwa, dan dia itu alladzi yang ilaihi kepadanya
tuhsyarun, kamu dikumpulkan. Ladaina muhdarun. Di dalam surat Yasin kan ada apa itu? Kalau kata-kata muhdarun, muhdarun dihadirkan seluruhnya. Tuhsyarun dikumpulkan seluruhnya. Jadi manusia yang hidup di permukaan bumi ini, yang mukmin, yang kafir, semuanya nanti dihimpun oleh Allah. Tuhsyarun dikumpulkan di tempat berkumpul, istilahnya adalah mahsyar. Kapan terjadi? Setelah hari bangkit. Setelah dihidupkan kembali oleh Allah dari kematian sementara ini. Nah, waktu itu bersamaan manusia yang terdahulu dan manusia yang terakhir, berbagai bangsa, berbagai kulit, berbagai warna, dikumpulkan jadi satu. Wah, enak Pak, ketemu nenek moyang. Bisa ketemu, tapi ketemunya itu tidak ada yang memperhatikan. Saya ini ketemu siapa? Nah, ini diterangkan dalam Al-Quran. Dalam keadaan ketemu bersama ini, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Disingkat dengan tembung singkatan bahasa Jawa, ing dalem mongso linak litu linggo lico liju liwo, lali anak lali putu, linggo lali tonggo, licu lali apa Pak? Cara Jawa iki. Liwo lali mara tuwa, lali wong tuwa. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing ribut memikirkan dirinya sendiri. Ila ainal mafar, kemana tempat kembali? Kemana kamu mau berjalan? Sahabat orang yang beriman, fafirru ilallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bekalku. Kalau yang tidak berbekal, melongo Pak. Saya dulu telah diajak, kok tidak mau melakukan ini. Ternyata apa yang diajak oleh para Rasul itu menjadi bekal hidup di hari pembalasan seperti ini. Lah, peristiwa mahsyar itu ada kesulitan, ada kemudahan, ada keringanan, ada keberatan. Dan akhirnya orang ditunjukkan amal perbuatannya lengkap, yang baik maupun yang buruk. Lalu ditanyakan, diseleksi, kemudian ditimbang. Inilah yang nanti bakal siapa yang menurut terus ke surga dan siapa yang terjerumus ke neraka. Sistem itu tidak akan ada orang yang dapat menentangnya, tidak dapat untuk merubahnya, karena itu sudah aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang terhormat, dari ayat 72 kurang satu ayat lagi, insyaallah kami sampaikan pada majelis yang akan datang. Barangkali sampai di sini dulu apa yang kita kaji melalui catatan-catatan dalam kitab ini. Mudah-mudahan kita tidak lupa, kalau lupa diulangi lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na ma 'allamna wa ma ta'allamna. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.